Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, Happy Sunday! Selamat bergabung dalam ibadah online GBI House of Praise dan GBI Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Suhana Setiawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Widuri, jemaat GBI House of Praise yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita sampai di minggu ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekalipun masa-masa COVID-19, protokol kesehatan kita terus jalani, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di rumah masing-masing, kalau boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu sudah berada, tetap bersukacita. Karena Tuhan hadir di rumah kita. Amin. Tuhan hadir di tengah orang-orang yang memuji dan menyenangkan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena saya percaya kemuliaan Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan,
Mau tinggikan nama Tuhan sebab Tuhan Allah dahsyat dan ajaib buat setiap kita. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang perkasa, yang kami tahu dan kami percaya. Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Nya atas setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, atas setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita duduk bersama-sama untuk kita mau lebih lagi menikmati Tuhan, untuk kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kehidupan kita sampai hari ini. Dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan terima kasih buat gereja ini, sekalipun lewat ibadah online. Tapi saya percaya GBI Widuri, GBI House of Praise akan terus menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak,
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau Tuhan yang layak, Engkau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, Engkau layak terima pujian dan pengagungan kami Tuhan. Oh, kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih dan setia-Mu. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, tempat perlindungan kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuliakan-Mu, ya Tuhan. Ini penyembahan kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami ya Allahku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan, nikmati Dia, nikmati hadirat Tuhan. Oh, hirapa kata karada bayar alama shandara labara labara labara. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami, sebab Engkau Tuhan yang memelihara, sebab Engkau Tuhan yang menyertai, sebab Engkau Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu melindungi, yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami datang menyembah, kami datang naikkan syukur, sebab terlalu baik Engkau Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ini penyembahanku, ini nyanyian dari hati yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab penyertaan Tuhan sempurna atas kami, sebab penjagaan Tuhan terus nyata buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Mari sembah Dia dengan kata-kata-Mu, dengan bahasa-Mu. Datang naikkan syukur di hadapan-Nya. Thank you Jesus, thank you Jesus.
Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dengan syukur bahwa nyanyian penyembahanmu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari angkat suaramu, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Katakan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh
For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Sebab Engkau yang layak terima kemuliaan, penghormatan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pujian pengagungan kami hanya menaikkan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai. Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Hari-hari yang sukar kami lewati, tapi Alkitab berkata bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kami cakap melalui hari-hari kami, melewati setiap masalah dalam hidup kami. Karena Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan terima kasih, hari ini Engkau berbicara buat kami. Kami tahu Engkau mau sampaikan firman-Mu, mau sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan belajar firman Tuhan, di mana judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bergerak dalam pewahyuan Tuhan. Hari-hari ini semenjak tahun 2020, semenjak pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, mau tidak mau kita ini sekarang ini butuh yang namanya favor Tuhan. Butuh yang namanya kemurahan Tuhan. Karena kekuatan dan kepintaran kita itu sangat terbatas sekali. Kita butuh yang namanya intervensi surga untuk campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dalam rumah tangga kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam usaha kita, bahkan dalam pelayanan dan studi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita boleh atau bisa berjalan di dalam pewahyuan yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Pewahyuan adalah kemampuan untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan, itu sangat diperlukan hari-hari ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan usaha kita. Kita meramalkan cuaca, ternyata cuacanya meleset. Kita meramalkan kondisi ekonomi, meleset juga. Bahkan kita memakai semua kekuatan, semua pengalaman, semua kemampuan kita, ternyata berusaha untuk kita pakai, itu semuanya meleset juga. Artinya melenceng semuanya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata pewahyuan itu ditulis dalam beberapa bagian. Pewahyuan yang benar hanya datang daripada Allah. Datang oleh karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa yang namanya mengalami revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Yang pertama kita belajar tentang ilham atau wahyu. Pewahyuan atau revelation
Dalam pengertian yang lain disebut sebagai ilham. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi banyak orang saat ini bisa membaca Alkitab, tetapi jika tidak diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah, maka mereka tidak dapat memperoleh apa-apa. Sekedar baca lewat begitu aja. Jadi jika sekarang segala sesuatu tidak diilhamkan oleh Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak akan hidup, tidak akan berkuasa. Sehingga tidak bisa kita untuk mengajar, tidak dapat menyatakan kesalahan, tidak dapat kita memberikan tuntunan, sekalipun Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar dan menuntun hidup kita. Artinya bagi Bapak Ibu Saudara, untuk menerima revelation, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Tanpa pewahyuan, tanpa revelation dari Roh Kudus, ya, Alkitab ini tidak berarti apa-apa, cuma sekedar buku. Seseorang bisa membaca Alkitab hanya untuk dimengerti dengan pikirannya sendiri, tanpa ilham dan pewahyuan dari Roh Kudus, maka Alkitab itu tidak dapat menjamah bahkan mengubah hatinya atau hidupnya. Banyak orang sudah membaca Alkitab pun, tapi hidupnya tidak berubah. Karena apa? Karena tidak ada pewahyuan, revelation daripada Roh Kudus itu sendiri. Itu tadi pewahyuan, revelation atau ilham. Yang kedua, kita berbicara tentang hikmat. Di bagian lain, pewahyuan juga disebut dengan hikmat Allah. Hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu bisa dibaca di dalam Amsal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, itu bisa baca sendiri di rumah. Dan dikatakan begini, bahwa pewahyuan atau hikmat dari Tuhan itu akan mengarahkan kita dalam membuat pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Setiap kali kita berada di persimpangan jalan, atau setiap kali kita berada di tempat di mana kita harus memilih, karena pilihan itu yang menentukan masa depan kita. Hikmat itu akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Tuhan selalu berbicara di dalam hati kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengarahkan, untuk mendorong kita bergerak maju ke depan. Karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengajar kita melalui hikmat yang dinyatakannya dalam hati kita, sehingga kita mengatakannya dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, bahkan perkara-perkara yang tepat pada waktunya. Poin yang ketiga itu ada arti pengertian. Pengertian di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 31, dan itu juga bisa dibaca di rumah. Dikatakan begini, Sida-Sida dari Ethiopia, seorang pejabat yang terpelajar, dia tidak bisa mengerti kitab Yesaya yang dibacanya ketika ditanya oleh Filipus. Karena dia tidak menerima pewahyuan, dia tidak menerima hikmat dan pengertian untuk mengerti isi kitab tersebut. Oleh karena itu pada saat kita membaca firman Tuhan, kita harus minta Tuhan, bimbing aku, berikan aku hikmat-Mu, berikan aku pewahyuan, revelation, berikan aku pengertian supaya apa yang kita baca itu menjadi sesuatu yang hidup dan kita bisa mengerti dengan sesama. Tanpa bimbingan dari Roh Kudus, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian atau pewahyuan ke dalam roh dan hati manusia untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, pewahyuan atau revelation atau ilham dari Roh Kudus, hikmat dan pengertian itu akan bisa mengubah hidup kita sehingga kita tahu panggilan Tuhan dalam
hidup kita. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa pewahyuan adalah kasih karunia Tuhan. Revelation adalah kasih karunia Tuhan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan Tuhan yang datang dan berbicara di dalam kehidupan kita secara tidak terduga. Itu yang namanya pewahyuan atau ilham dan pengertian. Contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Kisah Rasul ayat yang ke-27 dan ayat Kisah Rasul pasal 27 dan pasal 28 ya. Kalau kita bergerak bukan pewahyuan dari Tuhan, bukan dengan pewahyuan revelation dari Tuhan, kita akan lihat dari kisah di para rasul ini Bapak Ibu Saudara, bahwa bergerak di dalam pewahyuan Tuhan. Di sini dikatakan Paulus itu dia akan dibawa ke Roma atau ke Italia untuk diadili. Di dalam Kisah pasal Rasul 27, Paulus ini akan dibawa ke Roma, ke Italia. Tujuan kapal ini berlayar adalah untuk pergi ke Roma, Italia. Karena Paulus harus menghadapi persidangan yang harus dia hadapi. Kemudian bersama 257 orang dalam satu kapal, mereka berangkat dari suatu tempat yang namanya Andramitium, ya kan? Bahkan di Kisah Rasul 27 ayat 10 dikatakan begini, saudara-saudara, ini Paulus berkata begini, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran, bahkan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di ayat yang ke-10, Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa dalam pelayaran yang akan dijalankan bersama dengan mereka itu akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang sangat-sangat besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa mereka semuanya. Jadi di sini di Kisah Rasul pasal 27 ayat 10, Rasul Paulus itu mendapatkan sebuah message, sebuah pesan dari Tuhan bahwa hati-hati saudara, karena pelayaran ini akan menghadapi sebuah bahaya. Jadi Rasul Paulus itu menyampaikan sebuah pewahyuan yang dia dapat dari Roh Kudus, yaitu dari Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jelas kita baca di sini, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi kapal. Kenapa? Karena jurumudi kapal itu lebih berpengalaman, lebih mengerti tentang keadaan cuaca dalam hal belayar. Dan Rasul Paulus kan bukan seorang yang berpengalaman di bidang kelautan. Bagaimana dia bisa dengan begitu tiba-tiba dia ngomong bahwa kita akan menghadapi bahaya? Makanya mereka secara normal logikanya lebih percaya kepada jurumudi yang notabene-nya sudah lebih expert soal cuaca, soal kondisi kapal. Makanya jurumudi itu dan kapten itu berkata kepada semua penumpang, jangan takut. Kita akan baik-baik saja. Itu singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara di sini. Ketika Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan, seringkali kita ini lebih gampang percaya kepada orang yang lebih mahir, kepada orang yang lebih berpengalaman, kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang lebih sukses. Misalnya begini, Bapak Ibu Saudara, soal pekerjaan, kita pasti akan lebih percaya kepada orang-orang yang lebih mahir dan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Daripada ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita enggak percaya. Kita enggak yakin. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang saya maksud dengan mereka itu tidak menerima pewahyuan yang Tuhan berikan lewat
Rasul Paulus. Tuhan bisa memberikan pewahyuan tuh lewat gembala saudara, lewat pimpinan saudara, lewat orang yang di atas saudara. Seringkali Bapak Ibu Saudara, masalah itu banyak terjadi dalam kehidupan kita dan kita itu berpikir bahwa itu adalah sebuah peperangan rohani. Ketika kita punya masalah, kita pikir setan sedang menyerang kita. Setan lagi mengusik kita, bahkan sesuatu dalam hidup kita. Padahal itu belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kita menghadapi masalah bisa saja karena kita sendiri yang melakukan kesalahan, karena kita kekurangan hikmat dari Tuhan. Ketika seseorang menikah, lalu pernikahannya tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, seperti apa yang dicita-citakan, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya suami yang seperti kayak begini? Kenapa Tuhan kasih saya seorang istri yang seperti kayak gini? Padahal kondisi seperti itu terjadi itu karena pilihan kita sendiri. Pada saat kita mau menikah, kita nggak pernah bertanya kepada Tuhan. Tapi setelah kita menikah, ternyata banyak hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang tidak sama, banyak hal yang di luar dugaan, sehingga kita hanya menyalahkan Tuhan saja. Karena kita memakai pikiran kita sendiri, kita memakai pertimbangan kita sendiri, dan itu yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 ketika pandemi mulai terjadi, berapa banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka bisa meninggalkan Tuhan? Karena mereka kecewa sama Tuhan. Mereka berkata Tuhan jahat. Mereka bilang Tuhan gak sayang sama saya. Padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempertanyakan itu kepada mereka, selama ini mereka kemana aja sama Tuhan? Disuruh ikut kul, gak mau ikut kul. Disuruh ikut komsel, gak mau ikut komsel. Disuruh ikut doa pagi, tidak mau ikut doa pagi. Iya kan? Disuruh ikut miracle worship, tidak mau ikut miracle worship setiap hari Selasa. Cari Tuhan juga enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ada masalah, yang disalahkan adalah Tuhan. Nah itu yang saya bilang, itu enggak adil Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Rasul Paulus kasih tahu kepada mereka, jangan teruskan perjalanan ini karena bakal ada bahaya. Tapi mereka enggak percaya, karena mereka lebih percaya kepada orang yang lebih pengalaman, kepada orang yang lebih pintar, yaitu jurumudi dan nakoda kapal. Nah singkat ceritanya mereka ini meneruskan perjalanannya. Itulah sungguh perjalanan dan itulah sungguh ada badai besar yang terjadi. Dan kapal itu terhantam dengan badai besar yang menyebabkan bukan saja mereka terombang-ambing selama berminggu-minggu, tetapi sampai kapal itu pecah. Sampai kapal itu karam sehingga semua muatannya hancur dan kapal itu hancur berkeping-keping di tengah laut. Mari kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di ayat 21 Kisah Rasul 27 ayat 21 dikatakan ini, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan karena mereka terombang-ambing. Karena badai besar menerjang kapal tersebut, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Seringkali masalah itu terjadi bukan karena Tuhan yang kasih masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena diri kita sendiri yang kurang berhikmat. Kita yang kurang meminta pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Apa yang aku harus lakukan Tuhan pada saat-saat ini? Kita yang tidak bergerak di dalam revelation atau pewahyuan yang dari Tuhan. Coba kita lihat ayat 32.
Rasul Paulus mendapatkan revelation yang kedua dari Tuhan. Jadi revelation yang pertama, pewahyuan yang pertama, Rasul Paulus bilang begini, jangan teruskan pelayaran ini. Karena pelayaran ini akan menghadapi bahaya. Itu pewahyuan yang pertama. Pewahyuan yang kedua, ya, dikatakan begini, tetapi sekarang dalam kesukaran ini aku menasihati kamu supaya kamu tetap buka hati. Walaupun sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit, ya, kita nggak bisa salahkan Tuhan. Kita harus buka hati sama Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini, kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menyampaikan sebuah pewahyuan yang kedua. Bahwa kalian gak usah patah semangat. Kalian gak usah putus asa. Memang kapal ini akan hancur. Tapi Tuhan katakan kalian semua akan selamat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun rencana kita. Sekalipun cita-cita kita. Sekalipun apa yang kita harapkan itu berantakan di tahun 2001 ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan begini Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Engkau pasti akan keluar sebagai pemenang. Engkau pasti akan selamat. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang 23. Karena tadi malam, kata Rasul Paulus, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia, oleh karena favor Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu memberikan pewahyuan yang kedua kalinya, yaitu pada saat Rasul Paulus itu bilang kita akan selamat. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, saya mau katakan, asal engkau setia dan sungguh-sungguh pada Tuhan, pasti engkau juga akan selamat. Jadi kita ini akan selamat. Kemudian kapal ini aja yang hancur, kapal ini aja yang habis. Ketika kapal kita sedang mengalami badai, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu pakai kekuatan kita. Kita pakai pikiran kita untuk mempertanyakan begini, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi atas hidupku? Salahku di mana? Kenapa engkau membuka berkat, pintu berkat buat orang lain, tetapi kenapa engkau nggak buka pintu berkat buat saya? Kenapa engkau membiarkan saya dalam kondisi seperti saat ini? Mungkin hari-hari ini engkau berpikir begitu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah merencanakan ini, tetapi kenapa engkau membawa seperti itu? Kita lihat sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Di Kisah Rasul 28 ayat yang pertama, dikatakan begini. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Lewat proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lewat apapun juga kesalahan yang kita telah buat, jangan pernah putus asa. Lewat itu semuanya kita baru akan mengerti nantinya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mengikuti pewahyuan Tuhan, kapal itu hancur. Tapi Tuhan bilang gak usah takut, kamu gak akan mati. Mereka terdampar di sebuah pulau yang namanya baru mereka ketahui ketika mereka sampai. Jadi mereka sebelumnya belum pernah tahu nama pulau itu. Kenapa? Mereka nggak pernah tahu karena pulau itu sangat-sangat kecil. Karena pulau itu mungkin nggak dilihat sebelah mata oleh kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berada seperti kayak posisi seperti kayak begitu Bapak Ibu Saudara, mungkin hal-hal yang sama kita lakukan seperti yang mereka lakukan. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara begini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah keajaiban
kasih karunia Tuhan buat setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Seringkali kita mengambil sebuah keputusan. Keputusan apapun, dalam bisnis mungkin, di dalam keputusan kita, di dalam pengembalaan, dalam keputusan memilih jurusan, dalam sekolah untuk anak-anak, bahkan dalam keputusan kita memilih sekolah, dalam keputusan kita untuk memilih investasi. Seringkali kita mengambil keputusan bukan karena pewahyuan yang daripada Tuhan. Akibatnya apa? Bukan revelation yang daripada Tuhan. Akibatnya apa? Kita bisa melihat kalau kita berjalan tanpa pewahyuan dari Tuhan, seperti yang dialami oleh perahu yang ditumpangi oleh Rasul Paulus, kita akan masuk dalam berbagai macam kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk di dalam berbagai kesukaran, kita sering berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu nggak care sama saya. Padahal masalahnya bukan nggak care, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita tidak berjalan menurut pengaturan dan pimpinan Tuhan. Nah, dengarkan Bapak Ibu baik-baik. Keadaan ke depan itu tidak mudah. Kita memulai sejak pandemi ini masih mengalami perjuangan sampai hari ini. Bahkan kita butuh sekali yang namanya untuk mengejar Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga setiap langkah kita boleh menerima pimpinan, kita boleh menerima hikmat dari Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita beroleh kekuatan dan tuntunan apa yang harus kita lakukan. Karena waktunya akan tiba, kita nggak bisa lagi mengandalkan apa yang kita punya selama ini, apa yang kita kelola selama ini. Mungkin selama ini pekerjaan kita baik-baik aja sebelum tahun 2020, 2021. Mungkin pekerjaan kita selama ini baik-baik aja. Menghasilkan hal yang luar biasa. Tapi hari-hari ini saudara, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah tidak bisa lagi memprediksi, memperkirakan itu akhirnya kita sendiri bisa mengalami yang namanya kegagalan. Dulu orang berpikir bahwa punya usaha travel itu enak, bisa buka hotel, bisa perjalanan segala macam. Tapi sekarang lihat aja Bapak Ibu Saudara, semuanya hampir mati. Oleh karena itu, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Malta itu sangat kecil. Bahkan Malta itu saking kecilnya, mereka tidak tahu nama pulau itu. Sampai mereka terdampar di pulau itu. Jadi kalau mereka tidak pernah terdampar di pulau itu, mereka tidak pernah tahu, oh itu yang namanya Pulau Malta. Terlalu kecil bahkan tidak pernah masuk di dalam jalur perencanaan kita. Tidak pernah masuk di dalam jalur perjalanan kita. Bahkan dalam perjalanan Rasul Paulus. Malta itu terlalu kecil, Malta itu terlalu tidak terkenal, terlalu tidak menarik, tidak masuk dalam perjalanan dan tidak masuk dalam itinerary dalam bahasa orang travel. Tapi Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik apa yang ingin Tuhan katakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Terlalu kecil untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Terlalu kecil untuk dimasukkan ke dalam petanya Alkitab. Kenapa bisa masuk di dalam petanya Alkitab? Kenapa nama Malta bisa masuk di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara? Salah satu alasan kenapa Malta bisa masuk di dalam Alkitab kita adalah karena ada badai yang menghantam sebuah kapal. Sehingga kapal itu harus karam, kapal itu harus hancur, harus pecah.
Dan alasan kenapa badai itu menghantam kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus sederhana. Alasannya Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang ada di atas kapal tersebut telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu mereka tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan, pasti mereka akan terombang-ambing di tengah lautan. Syukur-syukur kalau selamat. Seperti Rasul Paulus beserta dengan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Tidakkah bisa juga terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa tempat atau keadaan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini sebetulnya tidak pernah masuk di dalam jalur atau jadwal, tidak pernah masuk di dalam perencanaan kita. Tapi akan muncul menjadi sebuah keajaiban. Malta itu masuk di dalam Alkitab karena ada sebuah kesalahan orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Tidakkah Bapak Ibu bisa juga bahwa kesalahan yang kita lakukan atau yang kita buat, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah keajaiban. Tuhan bisa membuatnya menjadi sebuah mujizat. Yang percaya katakan amin. Mungkin saat ini kita sedang salah jalan. Kita salah ambil tindakan. Kita salah ambil keputusan. Itu bisa aja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan buat apa yang menjadi kesalahan itu menjadi sebuah keajaiban. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan yang berdampak sampai hari ini, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Dengarkan arti nama Malta. Malta adalah tempat pengungsian. Malta adalah tempat pengasingan. Malta bukan tempat yang menarik. Malta bukan tempat yang direncanakan. Malta tidak pernah diharapkan oleh mereka. Bahkan Malta adalah gambaran tempat yang asing. Malta adalah tempat yang kita nggak suka. Malta adalah tempat yang tidak kita ingini. Bahkan Malta adalah tempat di luar daripada perencanaan kita. Malta adalah tempat di luar dari harapan kita. Jadi saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara hari ini sedang ada di dalam suasana atau di dalam situasi di mana saudara tidak mengerti. Saudara nggak pernah merencanakan ada di dalam kondisi seperti saat ini. Saudara nggak minta kondisi seperti ini. Saudara tidak pernah menginginkan kondisi seperti ini. Tetapi Tuhan mengizinkan kondisi ini terjadi. Itu adalah Malta saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Tidakkah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil? Buat Tuhan membuat Malta saudara menjadi sebuah keajaiban. Walaupun saudara telah membuat itu karena sebuah kesalahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saudari yang kasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Mereka itu gak suka. Mereka itu gak pengen. Itu di luar dari harapan mereka. Berada dalam suasana yang enggak enak, yang enggak pernah mereka ingini. Dalam kondisi seperti ini, dengarkan baik-baik. Sekalipun kita pernah salah, karena kita tidak mengikuti pewahyuan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengubah Malta saudara menjadi mujizat yang Tuhan taruh di dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa membuatmu menjadi sebuah keajaiban. Mungkin keadaanmu, mungkin kondisimu hari-hari ini engkau bilang, aku gak mengharapkan ini Tuhan. Ini tidak ada di dalam perencanaanku. Gak pernah aku merencanakan seperti ini. Dan ini meleset semuanya dari rencana kita semuanya. Berapa banyak semenjak pandemi COVID-19 mimpi kita hancur. Banyak rencana-rencana kita berantakan.
Dan saudara sekarang terlempar di dalam sebuah kondisi yang saudara juga tidak pernah memimpikan. Mengajarkan apakah itu semua meleset dari rencana? Saya banyak mimpi. Banyak mimpi-mimpi kita yang berantakan. Kita banyak rencana-rencana kita yang berantakan. Saudara mungkin gak suka. Saudara gak ingin mengunjunginya itu. Tetapi saudara terpaksa terlempar di kondisi seperti saat ini. Apakah itu karena kesalahan? Ataupun itu juga karena sebuah badai yang menghantam saudara. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah rumah tangga, personal, apapun juga. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa mengubahnya. Tuhan bisa mengubahnya. Keadaan dengan keajaiban yang dahsyat. Dengan cara yang luar biasa. Buat kita semuanya. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasih hak istimewa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara, layani Tuhan dengan tulus. Layani Tuhan dengan kemurnian hati kita. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan motivasi yang benar. Dan layani Tuhan dengan jujur apa adanya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini, kita enggak akan kekurangan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah rugi. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan hati, dengarkan, kita ini sedang memiutangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah butuh kita. Misalnya, kalau nggak ada kita sekalipun Tuhan bisa buat batu untuk berperkara. Tetapi Tuhan itu punya sifat. Tuhan itu punya karakter. Kalau kita itu melayani dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu nggak bisa kalau nggak kasih kita itu reward. Tuhan itu nggak bisa kalau nggak kasih kita itu hadiah. Karena itu pagi hari ini saya akan akhiri khotbah saya. Saya akan berkata begini Bapak Ibu Saudara. Hidup kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kita hidup dalam pewahyuan Tuhan. Biar setiap langkah kita boleh belajar melangkah mengikuti pewahyuan, mengikuti revelation, mengikuti pimpinan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan jangan hidup dalam penyesalan. Jangan pernah sekali-sekali kita sering menyalahkan diri sendiri ataupun siapapun juga. Bahwa Tuhan itu akan mengubah Maltamu menjadi suatu keajaiban. Malta saudara yang Tuhan inginkan menjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetaplah engkau setia mengiring Tuhan. Tetaplah engkau setia beribadah. Baik itu di GB House of Praise dan GB Widuri. Baik itu lewat ibadah online, tetaplah setia. Setia mengikuti kul, setia mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu 2 minggu sekali, minggu kedua dan minggu keempat. Tetap setia mengikuti miracle worship yang selalu diadakan setiap hari Selasa. Di mana sesi pertama, minggu ketiga adalah pengajaran, minggu kedua, minggu keempat adalah pujian penyembahan. Dan saya berharap semuanya kita itu diberkati oleh Tuhan. Semuanya kita mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikut pewahyuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya berharap firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh berjalan dalam pewahyuan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu berbicara kepada kami hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada GBI House of Praise dan GBI Widuri, dari gembala, wakil gembala, dan seluruh jemaat yang ada Bapa. Berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan usaha mereka, bahkan dalam sekolah mereka Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan berikan umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan kesehatan, bahkan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Bagi mereka yang sedang sakit, hamba berdoa Bapa, oleh kuasa bilo-bilo Yesus, Kau Allah yang sanggup untuk menyembuhkannya. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melewati setiap malta-malta dalam kehidupan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini Bapa. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Sucikan kudusan kami Bapa, biar kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Biar apapun yang kami ambil Tuhan, perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kira lapaya shika lapaya sanda. Ora lapaya shika lapaya sanda. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak. Biar kami boleh layak di hadapan-Mu. Pada saat kami mengambil perjamuan kudus ini Bapa, biar berkat yang kami dapat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat secara jasmani dan rohani turun atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur atas persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shiki alabaya sanda, kura labaya shiki alabaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah diberkati. Sama sikap kita katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani?
Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita.
Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.